Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kau beri kami kehikmatan, konsentrasi, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik Turas Remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul pada pagi hari ini tanggal 21 Februari 2021 dalam kebaktian sekolah minggu. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya, apakah adik-adik di sini ada yang pernah memanjat pohon? Ya, kalau kakak waktu kecil sering memanjat pohon karena di depan rumah waktu itu ada pohon jambu dan pohon belimbing. Nah, jadi kalau lagi musim jambu atau belimbing, setiap hari kakak manjat ke atas sambil makan buah jambu dan buah belimbing sambil bawa garam. Wah, asik sekali. Nah, adik-adik bagaimana? Punya pengalaman seperti itu? Nah, di Alkitab ada satu kisah di mana ada satu orang yang memanjat pohon, tujuannya adalah untuk mencari dan melihat Tuhan. Siapakah dia? Ya, adik-adik sudah mungkin tahu ya. Ya, yaitu Zakheus ya. Kisah ini terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, adik, kita akan mendengarkan kisah daripada Zakheus ini ya. Di mana Zakheus ini tinggal di sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Kota Yeriko adalah suatu kota yang sangat besar ya, mungkin kota metropolitan pada saat itu. Nah, di situ Zakheus tinggal dan di mana dia adalah seorang yang sangat kaya. Ya, pekerjaan dia adalah sebagai kepala pemungut cukai, ya, yang memimpin orang-orang untuk mengumpulkan uang cukai atau sekarang namanya pajak dari rakyat untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Nah, orang-orang Yahudi sangat tidak menyukainya, ya, karena mereka menganggap Zakheus ini adalah kaki tangan daripada pemerintahan Romawi yang menjajah mereka pada saat itu. Nah, tadi pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya melintasi kota Yeriko, adik. Ya, banyak orang yang mengetahuinya kemudian berbondong-bondong datang untuk melihat Tuhan Yesus, karena mereka sudah mendengar tentang banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Termasuk dengan korban-korbannya ya, yang sangat lain daripada yang dikorbankan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu juga didengar oleh Zakheus ya. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, namun dia sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Zakheus juga datang untuk melihat Tuhan Yesus. Namun sayang adik, apa yang terjadi? Karena begitu banyak orang berkumpul untuk melihat Tuhan Yesus, ternyata Zakheus tidak bisa melihat karena badannya pendek. Ya, badannya pendek kita mengatakan. Tapi adik, dia tidak bisa melihat karena dihalang orang-orang yang begitu ramai berdesak-desak untuk melihat Tuhan Yesus. Namun Zakheus tidak kehilangan akal, ya. Dia kemudian melihat sebatang pohon, itu pohon ara yang cukup tinggi di tempat di mana akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, walaupun dia mungkin kesulitan untuk memanjat pohon, tapi dia tetap berusaha memanjat pohon itu sampai ke atas untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, dan saat Tuhan Yesus melewati pohon itu, ia melihat ada orang di atas. Dan Tuhan Yesus tahu itu adalah Zakheus. Ya, kemudian Tuhan Yesus mengajaknya turun. Hai Zakheus, jangan di atas pohon, turun ya. Kau jatuh, wah bahaya ya. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Ya, menumpang mungkin bisa menumpang istirahat dan juga mungkin makan di sana, adik-adik. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Zakheus sangat senang, dia turun dari pohon, ya. Kemudian sekarang menemui Tuhan Yesus, ya. Tapi, ya banyak orang tidak menyukainya dan berkata,
bahwa Zakheus ini orang berdosa, ya tidak pantas Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Tapi Zakheus adik berjanji pada Tuhan Yesus bahwa dia akan membagikan sebagian dari hartanya kepada orang miskin, dan bahkan dia akan mengembalikan 4 kali lipat uang yang pernah diperas dari orang-orang yang pernah diperasnya. Nah, luar biasa adik Zakheus. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia ingin bertobat, ya. Nah, Tuhan Yesus sangat senang akan sikap dari Zakheus ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kesalahan Zakheus telah diampuni dan dia beserta keluarganya mendapat keselamatan. Nah, adik, dari firman Tuhan ini kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh Zakheus ini memberi pelajaran berharga kepada kita, bahwa di tempat lain di dunia ini banyak sekali orang yang tidak punya kesempatan untuk datang untuk bersekutu atau beribadah kepada Tuhan, ya. Banyak di antara mereka dihalang-halangi, ya. Bahkan ada yang dianiaya, bahkan dibunuh karena keinginan mereka untuk beribadah, memuji dan untuk bertemu Tuhan, ya. Sebaliknya di tempat lain di dunia ini di mana kesempatan untuk beribadah, bersekutu dan menyembah Tuhan diberikan seluas-luasnya, tidak ada yang menghalangi. Tapi banyak orang Kristen yang tidak memanfaatkannya, ya. Banyak hal yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka tidak berusaha untuk mencari jalan keluar agar bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, keadaan ini sama dengan apa yang dialami oleh Zakheus ketika ingin bertemu Tuhan Yesus. Ia terhalang oleh banyak orang. Saat ini kita yang tidak berusaha mencari Tuhan Yesus sebenarnya juga terhalang dengan kesibukan dan keasikan kita masing-masing, dan kita tidak berusaha untuk mengatasinya atau mencari jalan keluar seperti Zakheus. Ya, seringkali keinginan kita itu terhalang oleh berbagai hal, ya. Keinginan untuk bertemu Tuhan Yesus melalui sekolah minggu ataupun berdoa atau beribadah bersama sering terhalang oleh keasikan bermain, ya, main game sampai lupa waktu, ya, mungkin menonton atau kemalasan untuk bangun dari tempat tidur, ya. Nah, semua itu harus cari jalan keluar atau dilawan sehingga kita tidak terhalang untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Apalagi sekarang ibadah online, ya, jam 8 mulai, ya. Mungkin ada yang belum bangun, malas masih mau tidur, ya. Ataupun yang asik main game, tanggung, ya, saya main game, nanti ibadahnya pada nanti terlambat, ya. Nah, jadi kita jangan seperti itu. Kita bisa menteladani Zakheus, ya. Nah, kelanjutan cerita Zakheus mengajar kepada kita juga bahwa jika kita mencari Tuhan, Ia tahu dan Ia mau singgah dan menumpang di hati kita sehingga kita mendapatkan sukacita yang besar karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan jika kita mau sebagaimana Zakheus yang pendek, ia memanjat pohon agar bisa bertemu Tuhan. Semua kemampuan yang Tuhan berikan pada kita juga adalah kemampuan yang dapat kita pakai untuk mencari Tuhan. Nah, adik, mulai saat ini kita belajar untuk lebih rajin lagi untuk mencari Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, melalui berdoa, ya, dan juga rindu membaca firman Tuhan. Nah, satu hal lagi adik, yang terpenting bahwa kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Kita rindu untuk mencari juru selamat ini dengan mempercayainya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Kita mau percaya padanya, dan Tuhan memberikan janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya padanya, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Nah, sampai di sini ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar seperti Zakheus yang rindu untuk mencari Tuhan walaupun banyak halangan, tapi dia mau berusaha untuk melihat Tuhan, mencari Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami mau juga Tuhan rindu senantiasa mencari Tuhan di dalam hal berdoa, di dalam hal mengikuti ibadah sekolah minggu, ataupun membaca firman Tuhan.
Dan kami boleh sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami satu-satunya di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa.